Bapak Ibu yang berada di rumah, saya percaya karena anugerah Tuhan dan pertolongannya kita ada sebagaimana ada. Dalam keadaan dan musim apapun, kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Hari ini kita akan memuji menyembah Dia. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat hari yang Kau beri. Kami ada sebagaimana ada. Bukti anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah bersama, kami akan naikkan pujian kepada Tuhan. Kami beri hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan kembali bagi Allah kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku
segenap hati katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita percaya Dia penolong kita, menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku, seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari sembah Tuhan, angkat suara sembah Dia. Mari bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh Engkau Tuhan, Allah yang memberkati, Allah penolong hidupku. Kau pelihara hidupku, takkan kekuranganku. Dialah gunung batu, Kaulah kekuatanku, Yesus. Haleluya, Hosana bagimu, Yesus. Mari sembah Dia, bersyukur. Haleluya, oh haleluya, kemuliaan bagimu. Dahsyat perbuatan Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh teramat baik, Engkau Yesus, terima kasih. Oh, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Mari angkat tangan kita sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan satu-satunya, haleluya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorak tepuk tangan, haleluya. Oh, dahsyat Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Tanpa Engkau, kami tidak ada artinya Tuhan. Bahkan Engkau adalah penolong hidup kami. Dalam kesusahan, dalam masa-masa sulit, Engkau ada bersama kami. Hati kami dipuaskan Tuhan oleh pujian. Dan kami percaya kuasa-Mu ada bagi kami melalui pujian. Tambahkanlah Tuhan sukacita dalam hidup kami. Terus Tuhan, dan hari ini kami mau bergembira ria, bersukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak, haleluya. Haleluya. Mari terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama bersukacita.
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masukkan cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Hey, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorak, haleluya. Kita masih memuji Allah kita dengan sukacita, dan kita percaya Allah kita Allah yang maha kuasa. Dialah maha mulia. Melukiskan kasih yang Kau berikan, karya bermegang, tiada bandingannya. Tetap kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semua
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu ditabur kebenaran firman Tuhan oleh hamba-Nya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini juga kami rindu firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Meneguhkan hati kami. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hati kami. Kuasa-Mu nyata melalui hamba-Mu yang berbicara untuk kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dengan segenap hati katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan lembut katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hai, Shalom, apa kabar? Shalom Bapak Ibu, saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik.
dipelihara oleh Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Haleluya. Mari kita selalu bersemangat. Melewati hari-hari yang luar biasa ini, kita harus selalu bersemangat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meskipun dari tempat yang tidak terduga. Haleluya. Saudara melihat dari ada tempat tidurnya, saya berada di rumah sakit khusus infeksi Pulau Galang. Kok bisa sampai di sini? Tentunya Bapak Ibu sudah mendengar ceritanya, sudah mendengar di luar bagaimana. Dan saya hari ini akan memberikan kesaksian juga. Nah, mari lebih dahulu kita melihat apa yang jadi pesan Tuhan buat kita. Haleluya. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana hari-hari ini banyak orang dalam keadaan yang stres juga. Stres bukan hanya karena COVID. COVID itu mungkin akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi stres karena ada banyak faktor yang menjadi dampak daripada COVID-19 ini. Tapi saudara-saudara, biarlah hari ini, melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, saudara-saudara semua dikuatkan, tetap bersemangat, dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Jangan takut, jangan mundur, jangan lari dari semua yang kita akan hadapi ini. Karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Saudara, ada banyak kecemasan oleh karena masalah ekonomi yang terpuruk. Ada orang yang akhirnya ditutup usahanya, dan juga ada yang dipecat, ada yang juga di PHK karena pekerjaan sudah tidak ada lagi, ada yang dirumahkan, dan berbagai masalah ekonomi. Kemudian ketakutan karena takut terhadap infeksi daripada corona ini, dan belum lagi mereka yang sudah terkena, mereka takut akan kematian. Saudara, bayang-bayang maut di mana-mana ada. Saudara, saya mau beritahukan satu hal, jangan takut. Berita tentang mereka yang kena virus corona kemudian meninggal itu tidak seberapa dibandingkan data yang saudara bisa dapatkan dari BPS, bahwa setiap hari itu ada kematian. Kalau dibandingkan rasionya, kematian karena virus corona itu tidak ada apa-apanya. Saudara, untuk sebuah kecelakaan lalu lintas saja dalam waktu 3 jam, itu dalam waktu 1 jam itu terjadi 3 kematian karena kecelakaan lalu lintas. Itu lebih mengerikan daripada COVID ini. Nah, sebab itu saudara-saudara jangan pernah takut, dan mari kita hadapi, kita akan memasuki new normal juga. Mari kita jalani dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, pesan Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan diambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Mari kita lihat, kita baca firman Tuhan ini yang sudah tidak asing, yang hari-hari ini banyak sekali orang mengutip ayat ini untuk memotivasi, menguatkan kita semua. Dan saya percaya ada berkat Tuhan lewat ayat firman Tuhan ini, karena ada begitu dalam makna yang terkandung di dalamnya. Mari kita baca, saya akan bacakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, begitu hebatnya ayat ini. Setiap kali muncul ada orang yang sedang bergumul terhadap masalahnya, ayat ini muncul untuk memberikan kekuatan, penghiburan. Saudara tahu makna terkandung di dalamnya itu begitu luar biasa. Hari ini kita mau belajar tentang apa yang dituliskan oleh Paulus untuk menguatkan jemaat. Saudara-saudara, dalam ayat ini terkandung satu kata yang saya bisa katakan, yaitu Immanuel. Allah beserta kita. Immanuel, Allah Tritunggal menyertai kita. Inilah judul yang akan saya sampaikan pada hari ini. Temanya berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, apa arti penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dari ayat firman Tuhan ini kita bisa melihat arti yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu adalah, kalau Allah turut bekerja, itu berarti Allah hadir. Ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir, berarti Dia akan melakukan sesuatu. Nah, saudara, jangan takut kalau engkau menghadapi apapun juga. Asal ada Tuhan yang menyertai kita, tidak ada yang perlu kita takuti. Justru Allah yang akan membela kita, Dia yang akan menolong kita, karena Ia hadir dalam kehidupan kita. Kalau Ia hadir dan menyertai kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Haleluya. Nah, saudara,
Arti kehadiran daripada Tuhan itu begitu penting dalam hidup kita ini. Kalau kita tidak ada Tuhan yang menyertai kita, kita akan menjadi orang yang seperti kapal yang terombang-ambingkan oleh gelombang laut, yang tidak tahu mau pergi kemana, dan itu mudah sekali kita tenggelam, mudah sekali kita dihancurkan oleh gelombang dunia yang hari-hari ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Saudara, kehadiran Tuhan itulah yang akan membuat kita bisa berkuasa dan bisa menaklukkan segala situasi. Saudara, kehadiran Tuhan sangat penting bagi kita. Seperti seorang anak yang mendambakan kehadiran bapaknya. Saudara, suatu hari anak saya begitu bangga karena saya bisa datang ke sekolahnya ketika dia punya masalah, dia sedang menghadapi masalah hubungan dengan kawan di sekolah yang mengganggu dia. Ketika saya hadir dan berbicara dengan guru, dia begitu bangga dengan kehadiran saya. Saudara, demikian juga kita itu akan bangga dengan kehadiran Bapa kita di surga. Dia hadir. Kalau seseorang menyertai kita, seseorang hadir dalam kehidupan kita, mungkin dia ada di samping kita atau di depan kita memimpin kita, atau dia berada di belakang kita untuk mensupport kita. Tetapi Tuhan bukan hanya berada di sana, Tuhan bahkan tinggal di dalam diri kita. Haleluya. Saudara, suatu hari dalam perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, suatu hari mereka melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Mereka melakukan kesalahan yang sangat membuat Tuhan murka. Kenapa? Karena ketika Musa sedang berada di Gunung Sinai untuk mendapatkan apa yang menjadi perintah Tuhan, mereka dibawa mempersiapkan patung lembu emas yang dibuat dari emas-emas, dari perhiasan yang mereka dapatkan, berkat-berkat yang Tuhan izinkan mereka dapatkan ketika mereka keluar dari Mesir. Dan berkat itu dipakai untuk menyembah Allah yang lain, untuk menyembah patung lembu emas itu, sehingga Tuhan begitu sakit hati melihat hal itu. Dan Tuhan memutuskan untuk hanya menyelamatkan Musa dan keluarganya. Tuhan mau musnahkan orang Israel ini. Dan Tuhan katakan, biarlah malaikatku saja yang berjalan di depanmu. Tetapi Musa, dia bersujud kepada Tuhan dan dia mohon pengampunan daripada Tuhan untuk orang Israel. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 16 dituliskan di sana, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, kehadiran Allah itu akan membuat perbedaan. Kehadiran Allah itu membuat kita ini dibedakan dari dunia. Oleh sebab itu sangat penting kehadiran Tuhan itu, sehingga Musa dia bersujud, jangan biarkan kami berjalan hanya dipimpin oleh malaikat. Musa mengharapkan kehadiran Tuhan untuk memimpin hidupnya. Biarlah hidup kita ini juga mau dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan itu bukan hanya memimpin di depan dengan tiang awan dan tiang api, tetapi pada zaman sekarang ini, sejak pencurahan Roh Kudus dilakukan, maka Allah tinggal di dalam diri kita. Kita benar-benar mendapatkan privilege yang luar biasa. Bapa itu memperhatikan hidup kita, Dia tidak membiarkan kita. Saudara-saudara, nanti saya juga akan saksikan bagaimana apa yang kami alami ini, apa yang saya pribadi juga alami, mengalami penyertaan Tuhan ini nyata dalam hidup kami. Dan saudara, ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dituliskan di sana, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata Tuhan. Aku akan datang kembali kepadamu. Saudara, Tuhan itu Bapa yang sangat baik. Dia tidak membiarkan kita sendirian, Dia tidak membiarkan kita jalan sendiri. Kita sebagai anak-anaknya, kenapa? Karena kita udah percaya kepadanya, kita mengakui Dia sebagai Bapa kita, dan Ia memberikan Roh-Nya sendiri untuk tinggal di dalam diri kita. Itulah bukti penyertaan daripada Tuhan, dan Roh itulah yang menjadi penolong, dikatakan.
Dialah yang menolong kita dalam segala situasi. Saudara tahu bahwa dunia hari-hari ini sedang menuju kepada kebinasaan. Gelombang badai itu tidak akan pernah berhenti, itu akan terus berlanjut. Bagaimana kita bisa menghadapi dunia yang seperti ini kalau bukan karena pertolongan daripada Tuhan? Oleh karena ada Roh Kudus di dalam diri kita, baru kita bisa menghadapi semua ini. Dan Bapa di surga itu sangat peduli kepada kita. Saudara, oleh karena ada Roh Kudus inilah yang menolongku untuk bisa melewati hari-hari ini. Saudara, tanggal 27 April yang lalu saya mulai mengalami yang namanya demam. Badan panas dingin, temperatur naik turun, badan ini meriang dan sakit semuanya. Tetapi saya tidak mengalami yang namanya sesak nafas, tidak ada flu dan tidak ada yang lain-lainnya. Saudara, saya mengalami batuk sedikit, keinginan untuk batuk sehingga yang keluar itu batuk kecil. Waktu itu saya sungguh-sungguh tidak berpikir bahwa saya akan kena COVID-19. Saya tolak semuanya, dengan iman saya tolak semuanya. Tetapi kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, dari 27 April itu saya mencoba untuk memeriksakan diri ke klinik, dan dari klinik juga mendapati bahwa saya hanya mengalami demam biasa. Karena pada waktu itu juga ada perubahan cuaca. Dan kemudian saya mengikuti rapid test. Rapid test saya dilakukan tanggal 30 April. Yang pertama, hasilnya non reaktif. Kemudian waktu berjalan terus sampai suatu hari saya menyadari bahwa ada satu tanda yang berbeda yang membuat saya merasa aneh, yaitu saya rasa saya tidak bisa mencium sesuatu, mencium bau, indera penciuman saya terganggu. Dan waktu itu saya katakan pada keluarga bahwa saya nggak bisa mencium bau-bau ini ya, aneh ya, rasanya memang berbeda. Dan kemudian saya waktu itu sampaikan kepada seorang kawan, Ibu Ellen, kalau Bapak Ibu tentu tahu. Dan saya katakan, "Len, kok ini saya nggak bisa mencium sesuatu ya?" Dan kemudian dia langsung mengirimi saya sebuah video yang kesaksian dari orang yang kena COVID. Dan salah satu tandanya adalah itu. Waduh, saya rasanya gimana gitu, tolak, saya tolak semua penyakit ini. Dan terus berjalan, rapid test dilakukan kedua kali. Itu saya lakukan sendiri, diberikan alatnya, saya lakukan sendiri, dan hasilnya non reaktif. Nah, saudara-saudara, kemudian saya masih begitu yakin bahwa saya tidak kena COVID, sampai suatu ketika seorang rekan sepelayanan yang pada tanggal 26 April itu ikut ibadah bersama-sama, melayani ibadah bersama-sama dalam ibadah online. Dan pada waktu itu saya yang khotbah. Dan apa yang terjadi? Dia sakit dan kemudian diperiksa oleh rumah sakit dan didapati dia kena COVID-19. Wow. Setelah dia kena COVID-19, diceklah semua sumbernya dari mana, penularannya dari mana, dan didapati bahwa dia mengakui bahwa memang ada pertemuan ibadah tanggal 26 April. Dan semua yang terlibat dalam ibadah online pada tanggal itu diminta untuk mengikuti swab test. Mau tidak mau saya, karena ada di sana juga, saya mengikuti swab test. Dan setelah swab test itu yang dilakukan pada tanggal 19 Mei, jadi ini sudah berlangsung hampir sebulan. Tanggal 19 Mei saya di swab test, tanggal 22 Mei hasilnya keluar. Saudara, begitu hasilnya keluar, diberitahukan saya positif. Wah, kaget rasanya, nggak bisa terima awal-awalnya. Ada rasa sedih juga, ada rasa kecewa juga, dan tapi satu hal yang tidak bisa saya tutupi itu adalah di dalam hati saya masih ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saudara, kalau bukan karena Roh Kudus yang memberikan itu, tentu saya tidak akan kuat menghadapi ini semua. Keluarga saya juga sedih, tetapi mereka bisa tetap tenang. Itu yang luar biasa. Mereka bisa tetap tenang. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menolong kami. Pada waktu itu saya masih belum bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup saya. Saudara, saya hanya jalani. Tanggal 22 Mei itu saya berkemas, saya siapkan semuanya. Dalam waktu 1,5 jam hanya diberi waktu seperti itu untuk berkemas dan berangkat menuju ke rumah sakit Galang ini. Nah, saudara, Roh Kudus adalah penolong bagi kita semuanya. Saudara, saya perlihatkan sebelum kita masuk tadi ke Roma 8 ayat 28, ada ayat penyertanya di awalnya yang perlu kita baca, yaitu di dalam Roma pasal 8 itu. Roma pasal 8 ayat 24 saya akan bacakan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya.
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan perhatikan ini ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi ada Roh Kudus yang menolong kita di dalam hati kita. Ia yang masuk dalam hidup kita ini menyelidiki hati nurani kita dan menyampaikannya kepada Allah Bapa. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang terbaik buat diri kita. Oleh sebab itu kehadiran Tuhan itu sangat penting. Dengan adanya kehadiran Tuhan, yaitu berupa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, Tuhan akan menolong kita. Saudara, hal yang kedua juga, dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita, itu membantu kita untuk menginsafkan kita pertama kali, dan kemudian menginsafkan dunia. Sebab dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, Roh Kudus itu tugasnya adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, dengan adanya Roh Kudus itu membuat kita bisa introspeksi diri, mengecek. Kalaupun harus mengalami ini, itu bukan waktunya untuk kita itu justru patah semangat, untuk membuat kita jadi merenung dan merana, tidak. Tetapi Roh Kudus itu membuat kita supaya bisa mengintrospeksi dan memeriksa diri kita, sehingga kita bisa dibersihkan oleh Tuhan, kita bisa diperbaiki dan diganti kantong kulit baru kita, supaya kita bisa siap menerima anggur yang baru daripada Roh Kudus. Nah, kemudian Roh Kudus diberikan kepada kita, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu menjadi jaminan bagi kita untuk mendapatkan apa yang disediakan oleh Allah. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22 dituliskan di sana, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, dengan adanya Roh Kudus, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita mendapatkan satu jaminan untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu, mari undang Roh Kudus dalam hidup kita, undang kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karena dengan adanya Roh Kudus itu membuat hidup kita semakin bergairah menghadapi apapun tantangan ke depan ini. Kalau ada Roh Kudus itu membuat kita kuat, karena Ia adalah penolong bagi kita. Haleluya. Nah, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hal yang kedua daripada penyertaan Tuhan adalah Allah turut bekerja di dalamnya. Saudara, Tuhan itu hadir menyertai kita, bukan tinggal diam dan menonton, tetapi Dia turut bekerja. Yohanes 5 ayat 17 tercatat di sana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa dikatakan, tetapi Ia berkata pada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga. Kalau Allah bekerja, maka kita pun sepatutnya juga harus bekerja. Saudara, gereja harus bekerja karena Allah sampai hari ini masih bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja, tentu dengan cara Dia bekerja, dengan aturan mainnya Tuhan, bukan aturan main kita. Kalau kita mau biarkan Tuhan hadir dalam hidup kita dan Ia bekerja lewat hidup kita, maka kita harus mengikuti aturannya Tuhan. Kadang apa yang Dia lakukan oleh Tuhan, caranya Tuhan itu tidak terpikir oleh kita. Sebab Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganmu bukanlah rancanganku, kata Tuhan. Rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan rancangan Tuhan itu memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Oleh sebab itu, kalau kita mau biarkan Tuhan bekerja, maka biarkan Tuhan melakukannya dengan caranya. Kadang rancangan itu memang tidak terpikirkan oleh kita, tetapi itu mendatangkan kebaikan. Kalau Allah bekerja, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Yohanes 14 ayat 12 dituliskan di sana, Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Kadang Tuhan itu bekerja, Dia juga mau melibatkan kita.
Tetapi mari kita perhatikan dulu bahwa Allah bekerja itu selalu mendatangkan rancangan yang baik bagi kita. Sekalipun apa yang dilakukan oleh Tuhan itu kadang itu menjadikan sebuah penderitaan bagi tubuh kita, bagi jasmani kita, bagi keinginan daging kita. Tuhan bekerja, jangan kita berpikir itu berbicara tentang berkat-berkat selalu. Tidak. Ketika Tuhan bekerja, Tuhan itu memproses hidup kita. Tujuannya adalah untuk keselamatan diri kita. Ketika Tuhan bekerja membuat kami ini sampai harus tiba di sini, untuk membuat saya harus dikarantina di tempat ini, adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kami, buat saya juga. Nah, saudara, Tuhan menempatkan kami di sini karena tidak terpikirkan semuanya. Rasanya, waduh, kok semuanya jadi nggak enak. Belum lagi bayang-bayang kematian yang selalu banyak digemakan di mana-mana. Itu sebabnya ini harus ditolak. Yang bayang-bayang kematian itu harus ditolak karena itu ketakutan yang timbul. Nah, saudara, sampai saya pernah suatu hari ketika sedang mau tidur itu sampai terpikir, waduh, ini kalau saya mati di sini gimana? Bisa sampai terpikir seperti itu. Nah, saudara, tapi saya tolak itu semuanya. Tapi Allah bekerja untuk melakukan kebaikan buat kami. Justru lewat saat-saat seperti ini kami bisa berdiam diri dan mengoreksi diri. Tuhan mau membersihkan kami semuanya. Saudara, kalau Tuhan tidak membersihkan kami, apa yang akan terjadi ke depannya itu adalah hal-hal yang besar, yang tidak mungkin bisa kita lakukan, yang tidak mungkin bisa kita hadapi kalau Allah tidak turut campur tangan dalam kehidupan kita. Saudara, yang mau beritahukan bahwa kita membutuhkan Allah untuk bekerja dalam hidup ini. Nah, kemudian Allah turut bekerja, Dia tidak bekerja sendirian. Tetapi Allah punya rancangan atas hidup kita. Saudara, Ia bekerja, Dia melibatkan kita. Kalimat di dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu kan dituliskan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu dituliskan dengan satu kata, yaitu sinergi. Haleluya. Dari kata itulah muncul sinergi. Sinergi artinya Allah melibatkan kita menjadi partner kerjanya. Oh, haleluya. Saudara, Allah melibatkan kita untuk bekerja sama dengan Dia. Saudara bisa bayangkan kalau suatu hari Bapak Presiden tiba-tiba memanggil saudara dan kemudian diundang untuk hadir ke Istana Negara. Sesampainya di sana, Bapak Presiden membukakan sebuah proyek yang akan digarap untuk membangun Indonesia. Dan di dalam proyek itu, Bapak Presiden menunjuk saudara dan katakan, saudara harus terlibat di sini, saudara akan menjadi partnernya pemerintah, dan saudara ditunjuk pada posisi tertentu. Oh, apa yang ada di dalam hati saudara, pasti saudara sangat bangga dengan kepercayaan yang diberikan oleh seorang yang sedang berkuasa. Saudara tentu akan begitu hebat, merasa hebat, begitu bangga karena dipercaya oleh Presiden. Saudara, apa yang dirasakan oleh hatimu ketika engkau dipercaya oleh Allah, pencipta alam semesta, penguasa atas segala sesuatu yang ada? Haleluya. Saudara, Allah melibatkan kita sebagai kawan sekerja. Ia mau kita terlibat dalam pekerjaan besar yang sudah dirancang oleh Tuhan ini, biar semua rancangan ini tergenapi. Saudara dilibatkan, dipercayakan, dan diberikan bekal untuk melakukan itu semua. Sehingga tadi dikatakan bahwa Tuhan juga akan memberikan pekerjaan-pekerjaan, dan pekerjaan yang kita lakukan akan lebih besar daripada yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ini sebuah kepercayaan yang luar biasa. Tuhan mau bersinergi dengan kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 7-9 dituliskan di sana. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam ataupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Nah, saudara, kita ini sang kawan sekerja Allah. Tuhan melibatkan kita. Saudara, apapun fungsi kita, mungkin kita berfungsi sebagai tangan, kita berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai kaki. Tetapi ingat, Allah lah yang membuat ini semua bisa berhasil. Allah yang paling utama. Kita ini partnernya, kita dilibatkan, dipercayakan oleh Allah.
Oleh sebab itu mari kita jangan berkecil hati. Justru lewat peristiwa ini Allah mau bekerja sama dengan kita untuk satu pekerjaan yang dahsyat. Saudara, pada awal memang saya itu agak memberontak. Waktu mau masuk itu saya komplain sana komplain sini. Saudara, karena rasanya masih belum bisa terima kenapa saya bisa kena COVID. Tetapi kemudian untung ada Bapak Gembala yang baik, yang selalu mengingatkan saya, selalu meneduhkan hati saya, dan selalu mengingatkan akan rancangan Tuhan, supaya banyak berdiam diri mencari suara Tuhan. Dan saya mencoba untuk hal itu. Ketika suatu hari saya kan di swab selama berada di sini, ini di swab yang ada, selain swab yang di luar, masuk di rumah sakit ini saya sudah 3 kali di swab. Swab yang pertama masih positif, saya masih bisa terima, saudara, karena baru masuk. Swab yang kedua positif lagi, saya mulai agak jengkel. Waduh, ini ngapain kok sampai gini? Badan saya sehat, badan saya bagus, kenapa saya sampai masih bisa positif? Saya sudah merasakan tidak ada ganjalan apa-apa. Ya, rasanya pengen berontak gitu. Tetapi kemudian pada swab yang ketiga datang, yaitu di swab ketiga itu tanggal 2 Juni dan keluar hasilnya tanggal 8. Swab yang ketiga ini masih positif juga. Waduh, saya sempat nelepon dokter yang bertugas di sini. Saya katakan, ini kenapa ini nggak fair ini kayak begini? Kenapa masih positif? Badan saya bagus semua. Jangan-jangan ini saya positif gara-gara ini bercampur dan sebagainya. Saya masih komplain di sana, saudara. Tetapi kemudian malam harinya Tuhan itu berbicara pada saya. Tuhan katakan, kamu diam saja. Ngapain kamu ini banyak ngomong? Kamu diam, kamu perhatikan apa yang saya mau lakukan di tempat ini, kata Tuhan. Di situ saya belajar untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. Saya tertunduk. Saya katakan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Tuhan mau bekerja sama dengan saya, tetapi saya ini terlalu sombong, tidak mau dibentuk, sehingga Tuhan hardik saya untuk diam kamu. Dan saya pun terdiam, dan kemudian saya mau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan disinilah Tuhan bukakan hal itu. Tuhan katakan, aku mau bersinergi denganmu dan dengan kawan-kawanmu yang ada di sini. Kenapa? Karena Tuhan mau lakukan sesuatu dari tempat ini. Sehingga akhirnya Tuhan katakan, lihat, kamu sudah dibawa untuk berdoa dari tempat ini, untuk memberkati Indonesia. Dari mana? Dari Pulau Galang ini, yaitu pulau paling ujung dari kota Batam. Saudara, bukankah Pulau Batam itu seperti sebuah kunci? Dan kunci itu mau dipakai oleh Tuhan supaya diarahkan ke pintu yang tepat untuk membuka pintu berkat bagi Indonesia, untuk membuka pintu kesembuhan bagi Indonesia, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan bukakan itu semua sehingga hati saya bisa tenang dan saya plong rasanya. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memproses saya di tempat ini, sehingga dalam hati saya udah gak berpikir untuk hal-hal yang lain. Saudara, Tuhan membentuk hidup saya. Tuhan benar-benar menghancurkan semuanya. Saya itu seperti Yakub, ya, yang masih berusaha bergulat dengan malaikat, yang masih berusaha untuk melakukan sesuatu, untuk memberontak, untuk melawan seperti itu. Tetapi Tuhan patahkan pangkal paha daripada Yakub. Seperti itulah saya dipatahkan oleh Tuhan, sehingga saya menyerah dan Tuhan yang beracara dalam hidup saya, Tuhan yang membentuk hidup saya. Nah, saudara, kita ini kawan sekerja Allah. Jangan kita melawan, biar Tuhan yang arahkan semua. Karena dialah pimpronya, dialah pimpinan kita. Kita ini dipanggil, dipercayakan untuk bekerja sama dengannya. Haleluya. Nah, saudara, saya lanjutkan. Di dalam pekerjaan Tuhan itu, ketika Tuhan sedang bekerja, Tuhan itu tidak mengenal yang namanya waktu. Suatu hari, ketika Tuhan sudah mengumpulkan murid-muridnya sebelum naik ke surga, mereka berkumpul di Yerusalem. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Maka di sana ketika murid-murid Yesus sedang berkumpul itu, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka bertanya karena di dalam hati mereka sudah lama menunggu kapan Tuhan pemulihan ini terjadi. Waktu itu memang Israel sedang dijajah oleh Romawi, dan mereka menantikan pembebasan. Mereka berharap Yesus yang memiliki kuasa itu, yang mampu mengumpulkan 5.000 orang laki-laki, yang mampu memberi makan sebanyak itu, yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, untuk bisa melepaskan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka menantikan sesuatu yang sifatnya jasmani. Dan
mereka menanti kapan waktunya. Dan ini yang dijawab oleh Tuhan. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, masa dan waktu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu dalam bahasa Yunani-nya dituliskan Kronos dan Kairos. Pasti banyak di antara kita ini bertanya, kapan ini semua berakhir ya Tuhan? Kapan COVID ini berakhir Tuhan? Kapan ekonomi ini dipulihkan Tuhan? Kapan semua ini selesai ya Tuhan? Kita bertanya, demikian juga dengan saya di tempat ini. Saya bertanya, Tuhan kapan ini berakhir Tuhan? Kapan saya keluar dari tempat ini? Kapan saya bisa pulang kembali ke rumah? Kita bertanya seperti itu, mengharapkan itu dan bertanya, Tuhan kapan Tuhan? Kapan waktunya? Tetapi Tuhan jawab, tidak perlu kita mengetahui masa dan waktunya. Gak perlu kamu tahu kapan COVID berhenti. Gak perlu kamu pusingkan kapan kamu akan keluar dari karantina ini. Tuhan katakan, Bapa di surga sudah menetapkan itu semua. Bapa di surga yang punya kuasa, yang mengendalikan waktu-waktu ini, baik Kronos maupun Kairos. Hari-hari yang kita jalani, waktu-waktu yang kita jalani, biarlah itu semua berlangsung dengan baik, tanpa kita khawatirkan kehidupan kita ini. Biarlah kita serahkan kepada yang empunya waktu ini. Akan sampai kepada tujuannya, biarlah Tuhan yang menentukan Kairosnya. Kapan kita akan meraih itu semua? Kapan pemulihan itu terjadi? Serahkan kepada Tuhan. Yang paling penting itu dikatakan adalah kita menantikan janji Tuhan. Sehingga ayat berikutnya di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, dari situ saya belajar untuk memahami ini semua. Yang terpenting adalah fokus kepada pekerjaan Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan mau berikan setelah semua ini selesai, setelah pekerjaan itu berjalan dan kita bisa meraihnya dengan kuasa daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua menantikan waktu pemulihan, tetapi kita harus berfokus kepada janji Allah. Pemulihan pasti terjadi, kata Tuhan Yesus. Pemulihan itu pasti terjadi. Lukas menuliskan, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus harus tinggal supaya pemulihan ini bisa berlangsung dan harus terjadi terhadap segala sesuatunya. Kemudian di Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu mari kita serahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, hal yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah, saudara, kita ini Allah begitu menyayangi kita. Allah begitu mengasihi kita. Dan Ia mau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Serahkan hidupmu. Saya menjalani hari-hari saya dengan penuh gairah di tempat ini. Itu sebabnya saudara bisa melihat nanti video, gambar. Kami punya aktivitas. Kami tidak lemah di sini. Keadaan kami sehat, keadaan kami baik. Karena Allah turut bekerja dalam hidup ini. Karena Allah menyertai kami, membuat kami bisa melewati hari-hari dengan penuh gairah di tempat ini. Meskipun kami sepertinya terkurung, seperti Paulus dan Silas di penjara, tetapi mereka bisa memuji dan menyembah Tuhan. Memang tidak enak seperti ini, tetapi Allah memberikan hati yang penuh damai sejahtera, membuat kami bisa bersuka cita, memuji dan menyembahnya dari tempat ini, membangun mesbah, membangun tangga dari tempat ini sampai ke surga. Bagian yang terakhir, saudara, kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 18. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 18, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Lihat dunia hari-hari ini sedang dalam ketakutan. Dunia sedang gelisah menghadapi hari esok yang tidak menentu. Dunia sedang bergumul begitu beratnya. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan sudah mengetahui apa yang sudah Tuhan rancangkan tentang masa depan. Ingat, dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah merancangkan rancangan masa depan yang penuh pengharapan, yang memberikan damai sejahtera di dalam rancangan itu bagi kita semua. Saudara-saudara, miliki kasih Kristus. Oleh kasih inilah yang membuat kita tidak takut. Pada waktu menjalani ini semua, begitu mendengar bahwa saya positif COVID-19, meskipun hati perasaan ini juga kaget dan juga ada sedihnya, tetapi tidak membuat kami takut. Ada damai sejahtera Allah di dalam hati kami. Istri dan anak-anak juga, mereka tidak menjadi takut. Apalagi ketika mereka harus menjalani swab, karena sudah ketahuan saya positif, mereka semua harus ikuti swab. Swab yang pertama dijalani, kemudian menantikan hasilnya. Waktu menantikan hasilnya itu dak-dikduk. Bagaimana ini? Karena saya benar-benar berharap dan saya berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan biarlah saya yang di sini Tuhan. Anak istriku semuanya berada di rumah terpelihara dengan baik. Kiranya Tuhan melindungi mereka, biarlah mereka tidak kena COVID ini. Dan begitu keluar hasil pertama negatif, wah saya bersuka cita begitu penuh, wah saya senang sekali. Kemudian mereka juga harus menjalani lagi satu kali swab lagi. Dan mereka lakukan swab itu. Dan waktu menunggu swab yang kedua, ini lebih dak-dikduk lagi. Nanti kok nggak keluar hasilnya begitu lama. Dan dalam penantian itu kita bisa timbul segala pikiran-pikiran yang lain dan sebagainya. Saya sendiri selama berada di sini pernah sekali itu sampai berpikir tentang kematian. Saya berpikir apakah saya akan mati di sini, dan saya berdoa, Tuhan jangan biarkan saya mati karena penyakit Tuhan. Biarlah saya mati karena pelayanan. Waktu saya berjuang, saya sedang bekerja buat Tuhan. Tetapi saya tetap minta Tuhan supaya Engkau memberiku panjang umur sampai suntuk umurku, dan saya bisa melihat kebahagiaan dari anak dan cucuku. Saudara, saya minta tetap seperti itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi yaitu kehendak Tuhan. Tuhanlah yang punya rancangan, Tuhan yang punya kehendak. Nah, kemudian menanti itu sampai akhirnya tiba waktu kami menerima informasi. Saya bersyukur pada Tuhan, haleluya. Meskipun dak-dikduk tetapi kami tidak takut. Tuhan tidak memberikan ketakutan dalam hati kami sampai hari ini. Lihat, saudara nanti akan saksikan video dan foto-foto kami. Kami bersuka cita dari awalnya. Kami tidak takut menghadapi ini semua. Sementara ada begitu banyak orang hidup dalam ketakutan. Gak heran, saudara, dunia hidup dalam ketakutan. Bukankah firman Tuhan sudah katakan pada hari-hari terakhir dunia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Banyak orang hidup dalam kegelisahan karena mereka terdesak hidupnya karena begitu banyak krisis yang dialami. Saudara, kita sudah diingatkan oleh Tuhan, jangan kamu khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tahu semua rancangan ini, Tuhan sudah memberitahukan kita. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir. Nah, kasih yang sempurna, saudara miliki kasih itu. Seperti waktu Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua yang ada ini? Dan Petrus menjawab dengan hati yang sedih, karena 3 kali Tuhan Yesus bertanya padanya, Simon, apakah engkau agape terhadap aku? Dan Simon hanya bisa menjawab, aku hanya filia Tuhan. Tetapi dalam akhir hidupnya justru Simon Petrus menunjukkan kasih agape itu kepada Tuhan Yesus. Dia benar-benar menaruh kasih Kristus itu. Dan itulah yang membuat dia tidak takut. Sehingga pada waktu dia ditangkap di akhir hidupnya, dia berani mengatakan, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Aku layak disalibkan terbalik saja. Dia tidak takut menghadapi kematian. Dia tidak takut menghadapi maut. Saudara-saudaraku yang sedang mengalami, mungkin ada yang kena COVID juga di tempat yang lain. Siapapun yang mendengarkan khotbah ini, atau engkau mengalami sakit apapun, jangan takut kepada kematian. Karena kasih Kristus ada dalam diri kita, dan Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, kasih Kristus itu mengubahkan segala sesuatunya. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan atas semuanya ini. Pada akhirnya istri dan anak-anakku semua negatif, dan mereka bisa
tetap berada di rumah, dan kamilah yang berjuang di tempat ini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Immanuel, itu berarti Dia hadir dalam hidup kita, Ia bahkan tinggal di dalam diri kita, dan Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang dihasilkan oleh Allah selalu kebaikan dan damai sejahtera, karena rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan bagi kita semua, dan Ia melibatkan kita menjadi partnernya untuk bersinergi supaya semua rancangan ini terlaksana dan kita dipakai untuk bersinar, untuk menyatakan terang bagi dunia ini. Dan tentunya dari semua yang dilakukan oleh Allah tentu ada dampaknya, ada dampak ilahi. Nah, dampak ilahi yang kita rasakan itulah kita saksikan kepada dunia. Apa yang kita alami kita saksikan kepada dunia, supaya dunia tahu siapa Yesus Kristus itu, dan dunia menjadi percaya dan banyak orang diselamatkan. Haleluya. Saya akan tutup dengan ayat ini, 2 Yohanes 1 ayat 3. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 3 tertulis, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Saudara, ini salam dari Yohanes, dan juga salam dari Paulus juga tertulis demikian. Ada salam juga dari Petrus, bunyinya hampir sama. Ada salam, ada berkat, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus. Lalu kemana Roh Kudusnya? Salam ini diberikan sudah lengkap di dalamnya. Ada penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tidak disebutkan karena sudah ada di dalam diri kita. Ia sudah tinggal di dalam kita. Haleluya. Ini yang menyertai kita sampai kesudahan zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Haleluya. Saudara, saya bersyukur dengan semua yang saya alami, dan kami juga semua rekan-rekanku di sini, kami bisa berdoa dari tempat ini, kami bisa berkarya dari tempat ini, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi lagi ke depannya ini. Saudara, Tuhan mempersiapkan kami kantong kulit yang baru, supaya kami bisa mendapatkan lawatan Tuhan yang dahsyat, Roh Kudus, anggur yang baru, untuk pekerjaan yang dahsyat di akhir zaman, untuk Pentakosta ketiga terjadi atas dunia ini. Haleluya. Tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, interval. Saudara, kami bersyukur untuk semuanya ini, dan kami terus tetap semangat. Doakan supaya semua ini terlaksana dengan baik. Haleluya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semua. Engkau yang mengalami pergumulan, apapun yang engkau alami, ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Dia Immanuel, Allah Tritunggal, ada menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkatimu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya ini ya Tuhan. Kami bersyukur, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sedang bergumul. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya mereka bisa keluar sebagai pemenang. Apapun yang hari-hari ini mereka hadapi, bergumul dalam masalah ekonomi, dalam masalah usaha yang sedang terganggu, pekerjaan ya Tuhan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong semua Tuhan, biar semua bisa kembali dengan baik, semuanya dipulihkan ya Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan dapat bersaksi, menceritakan ya Tuhan perbuatan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau menolong kami semua, menolong umat-Mu ya Tuhan, untuk terus bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Rosnita akan membacakan warta sepekan dalam minggu ini. Di hari Senin tidak ada kegiatan, dan di hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 7 malam sampai selesai melalui aplikasi Zoom Meeting. Doa ini diwajibkan bagi KUL 1, pengerja full time, gembala cabang, gembala KUL, pengurus KUL, dan anggota KUL. Di hari Rabu kita tidak ada kegiatan, dan pada hari Kamis kita ada seminar keluarga bersama dengan Bapak Jarod Wijanarko pada pukul 7.30 malam sampai selesai melalui YouTube channel kita GBI My Home Official. Di hari Jumat tidak ada kegiatan, dan pada hari Sabtu kita ada doa puasa pukul 10 pagi melalui YouTube channel kita GBI My Home Official. Di hari Minggu ada ibadah sekolah minggu pada pukul 7 pagi dan ibadah raya ada 2 kali, yaitu pada pukul 8 dan pukul 10 pagi di YouTube channel kita. Untuk info tambahannya adalah ibadah offline akan diadakan pada hari Minggu 12 Juli 2020 dan ibadah raya ini akan diadakan 2 kali pada pukul 8 dan pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan pada saat masuk ke ruang ibadah dan di akhir ibadah setelah ibadah selesai. Dan kotak persembahan akan diletakkan di depan pintu gereja. Untuk itu diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan sejak dari rumah dengan menggunakan amplop biasa. Berikut adalah protokol kesehatan beribadah di GBI My Home di era new normal. 1. Cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer sebelum masuk ruangan ibadah dan sewaktu keluar. 2. Melakukan salam sehati sehingga tidak ada kontak fisik antar jemaat ataupun pelayan jemaat. 3. Mengukur suhu tubuh. Jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruangan ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Saat memasuki area gedung gereja, biasakan semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan disinfektan. Mengatur duduk jemaat atau jarak antar kursi 1,5 meter. Bila suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, beribadahlah dari rumah. Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan dengan sarung mikrofon. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan serta diberi sarung yang baru. Durasi ibadah kurang lebih 1 jam. Persembahan sebaiknya menggunakan digital payment atau transfer atau menggunakan amplop persembahan. Setelah ibadah selesai, jemaat diharuskan segera meninggalkan gedung gereja. Gedung ibadah diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan setelah ibadah. demikian warta sepekan dalam minggu ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Berikan salam sehati. Haleluya. Ku kagum hormat akan Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga.
Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih buat perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami, hari demi hari yang telah kami lalui. Kami tahu semua karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa Tuhan, buat pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Niko Notoro Harjo beserta keempat wakilnya, Bapak Johan Handoyo yang ada di Singapura, Bapak Irwan Wijaya Gembala kami Tuhan, juga Pak Anen sebagai wakilnya. Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan dan perlindungan-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang sempurna. Keluarga besar mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Dimanapun hamba-hamba-Mu melayani Engkau Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau yang mencukupi setiap keperluan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan hamba-hamba-Mu beserta keluarga besarnya ke dalam tangan dan pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati keluarga besarnya, Engkau mau pakai dia lebih lagi ya Bapa, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, buat hamba-Mu ini kami serahkan Tuhan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu senantiasa ada bagi pelayanannya dimanapun hamba-Mu melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, biarlah damai sejahtera-Mu ada bagi bangsa ini ya Bapa. Kasih-Mu Tuhan melimpah bagi bangsa ini, pulihkan bangsa ini Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami sedang menghadapi pandemi Tuhan, COVID-19, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan segera dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan pemerintahan mulai dari pusat, Tuhan Bapak Presiden kami Jokowi beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin dan semua lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di pusat sampai ke daerah ya Bapak. Biar roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Roh hikmat kebijaksanaan dari surga Engkau berikan bagi mereka Tuhan dalam mengelola pemerintahan Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia Tuhan akan segera dipulihkan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu boleh bekerja bagi Indonesia. Akan ada Tuhan pertobatan massal terjadi bagi Indonesia. Setiap lutut akan berlutut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Tanjung Pinang. Shalom kota Tanjung Pinang. Biarlah Tuhan kota ini boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau memberkati wali kotanya Tuhan. Engkau memberkati gubernur semua Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan. Roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Kota ini Tuhan kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di dalam zona hijau dan kami percaya Tuhan kami akan tetap Tuhan dan kota ini akan tetap dibebaskan dari segala sakit penyakit sampar. Semuanya oleh kehendak-Mu Tuhan. Semuanya boleh dipulihkan kembali, perekonomiannya Tuhan, segala aspek sosial budaya Tuhan, pendidikan akan dipulihkan Tuhan. Semua akan berjalan dengan lancar kembali Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga Tuhan gereja-Mu Tuhan, gereja GBI My Home Rawasari. Semua Tuhan, para pengerja Tuhan, Engkau memberkati full timer Tuhan, mereka Tuhan Kau kuatkan, teguhkan, berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka untuk tetap setia melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, hari demi hari kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau. Berkati semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami tahu semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang Tuhan yang menyertai di dalam setiap pelayanan kami. Engkau memberkati juga Tuhan keluarga demi keluarga jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini yang sedang beribadah. Engkau melawat mereka Tuhan, keluarga demi keluarga. Apapun yang mereka butuhkan ya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupi setiap keperluan mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang diusahakan tangan mereka, Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna buat umat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan buat hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu.
Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan menerima berkat secara khusus hari ini. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi semua jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.